baju, warnet, terus tadi sekarang udah ada public speaking school dan ada beberapa bisnis lain. Pertanyaannya gini, ketika mulai bisnis itu pakai modal sendiri atau gimana waktu itu? Bang Dosi, Ya. waktu buka public speaking school itu dapatin satu atau dua peserta pertamanya gimana? Mola bisa jelasin gimana sih caranya kita mulai Oke. bisnis tapi nggak ada modal. Oke, jadi teman-teman ini Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Silakan Bang Dosi. Perkenalkan, saya Dosi Elvian. Saya seorang ayah 3 anak dan 1 istri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beberapa usaha yang sedang saya jalani, di samping juga berbagai aktivitas jurnalistik yang saya jalani juga, Ika. Mungkin boleh disebutin Bang bisnisnya apa? bisnis. Oh iya, Iya. bisnisnya ya. Saya punya bisnis sebenarnya ada beberapa yang sedang saya jalankan. Yang pertama tentu yang paling saya geluti ya, yang saya nikmati itu adalah Dosi Elvian Smart Speaking. Kita menyediakan kelas-kelas untuk public speaking dan kelas private juga. Di sana ada layanan untuk jasa MC, presenter, host untuk talk show seperti ini. Kemudian juga kita berikan layanan untuk audio visual, misalnya untuk dubber, pengisi suara dan segala macam. Jadi ada kayak agensi gitunya juga Bang ya, maksudnya ngelola beberapa. Iya, mengelola oke, beberapa MC oke, juga. Manajemen gitu ya, ada Manajemen juga ya. walaupun belum Oke. terlalu ramai juga di kita ya, tapi kita sudah mulai ke arah itu. Termasuk juga untuk voice over penting juga karena Oke, iya, potensinya ternyata besar. Besar, gitu. besar, Kerjaannya juga nggak terlalu repot kan, Iya. dan potensinya besar. Terus saya punya warung kopi juga, namanya iya, El Coffee. iya. Iya. Yang Warung di kopi. Rukoh ya? Yang di Rukoh ya, ya. warung kopi. Saya suka jualan dari dulu, suka jualan. Warung kopinya memang saya ambil segmen yang saya baca di daerah itu ya, segmennya segmen santai gitu. Untuk anak-anak ya, anak-anak muda yang ngekos di sekitar rumah saya itu. Terus saya punya produk juga gulai limbe. Wow, Gulai limbe. baru dengar nih, baru Iya, dengar Bang nih. Dosi. Itu sudah sudah dijalankan, tapi ini sedang penyempurnaan, ada beberapa hal yang harus saya sempurnakan. Tapi itu memang jadi salah satu hal yang potensial menurut saya untuk bisa terus berkembang, dan itu masih akan terus dilanjutkan. Gulai limbe ini apa? Makanan proses food berarti ya? Dia Ya, udah dikemas. Gulai limbe ini gulai yang dimasak limbe. Limbe itu bahasa kampung saya, artinya lele. Oh, kirain Ya. lembe tadi. Bukan lembe, limbe. Kok gulai lembe gimana? Bahasa- Gulai limbe. Oke. Gulai limbe Iya, itu makanan lele. Lele bagus ya, sehat. Kemudian olahannya kan biasa jarang olahan yang gulai ya. Nah, jadi kami menghadirkan gulai ala kampung saya sendiri, dan saya sebenarnya itu makanan kesukaan saya dan anak-anak juga. Jadi tidak ada salahnya untuk dijual. Saya kalau ada yang potensi dijual sih. Iya. jual Jual semua. aja. Nah, itu jadi biasanya kita jual itu dengan makanannya, gulai limbeknya, kemudian ada nasinya, ada beberapa acaranya juga. Ada olahan-olahan lain seperti ikan goreng langsung seperti itu, dan itu sedang kita sempurnakan juga bisnisnya. Berarti satu paket gitu ya makanannya Bang? Iya, makanannya biasanya. Nah, ini yang menarik nih, nanti saya tanya juga gimana strateginya supaya secara online bisa dipasarkan. Nah, saya belum apa kemarin sudah digital marketing kayak menarik nih, saya tanyakan terkait dengan bisnis saya. Saya mulai dari mana dulu nih, saya daftar kemana dan bagaimana gitu kan. Termasuk kemasannya bisa ditanya nggak ya, kemasan ini? Iya, itu tadi mau ditanya, maksudnya gulainya ini apakah dia catering atau udah dikemas gitu. Jadi kayak makanan instan yang bisa orang Oke. tinggal makan. Bukan instan. Jadi catering dia. catering, Langsung oke, makan oke. di situ gitu. Bisa Setara juga gitu. didigitalin. Nah, itu dia tuh. Oke, itu tadi mungkin kita udah dengar alasan ataupun awal mula jualan gulai limbe ini ya Bang Dosi. Tapi kita pengen tahu mungkin di bisnis utamanya Bang Dosi, di Dosi Elvian Smart Speaking, kenapa memilih usaha itu dan awal mula perjalanan Bang Dosi sampai buka bisnis tuh gimana? Dan itu sorry aku potong. Ya. Itu bisnis pertama Bang ya? Enggak dong. Bukan. Saya dulu Bukan ya? Oke, pertama nah itu. sekali saya suka jualan beneran. Dulu saya pertama sekali itu ketika kuliah. Kuliah itu jualan pertama tuh. Jualan pertama adalah jual baju. Oke. Kalau teman-teman tahu ada produk Sun House dari Bandung kalau saya tidak salah. Bajunya banyak bordirnya di sini. Saya suka pakai baju itu. Tahun berapa itu? 2002, 2003. Oh, jangkis itu bukan nggak? Iya, Yang kemeja yang ada. Uji pakai gitu, yang model-model gitu dulu tuh. Oke, dulu kan ramenya tuh yang itu Dagadu, Dagadu Jogja Iya, gitu. iya. Ini Sun House, dia itu kuku.
Ada motifnya di sini, bordiran bagus. Nah, dulu zaman-zaman UJ pakai itu tuh. Oh, UJ maksudnya Oke, almarhum ya. UJ almarhum pakai itu. Saya nggak tahu UJ pakainya yang Sun House atau bukan. Saya Sun House. Ini boleh disebutin Boleh. mereknya nggak apa-apa ya. Boleh. Kayaknya Sun House nggak ada lagi deh. Nggak apa-apa ya. Jadi dulu jualan itu. Jadi ada teman saya, terus dia bilang, ini ada potensi di bisnis, mau nggak kamu jualan baju? Saya bilang mau. Saya jualan baju waktu itu Sun House. Saya teringat tuh pakai kertas kresek yang hijau dan merah itu kan besar itu tuh. Nah, dalam itu saya masukin bajunya. Dan teman saya yang order dari Bandung, saya yang jual juga di sini. Terus saya sasar itu dua ya, cowok dan cewek. Kalau cowok saya pakai sendiri bajunya, kemudian teman-teman lihat gitu, ini bajunya nih, saya jualan baju ini. Ke cewek juga saya tentu cewek itu potensial sekali. Saya sampai punya pengalaman kalau jualan sama cewek. Kalau Anda bawa warna hijau, biru dan hitam, mereka tanya merah beneran. Oke. Merahnya ada nggak gitu? Hijau, biru, hitam misalnya gitu ya. Ini yang ada bajunya. Hijau, biru, dan hitam. Dos, merah ada nggak? Oke. Iya. Yang nggak ada ditanya. Sengaja yang gitu ya. Saya pengalamannya gitu tuh. Itu dulu tuh kalau jualan, ya modelnya begitu. Jadi dulu bawa pakai motor ya, motor gantungin motornya, nanti setelah selesai kuliah biasanya teman-teman akan lihat baju. Udah bawa baju nggak hari ini katanya. Itu teman-teman saya langsung gelar tuh bajunya. Ya, sama seperti orang jual baju yang lain lah ya kan, buka terus disebar. Dibukain terus kita lipat lagi nanti. Sebagian teman-teman yang beli juga bantuin lipat. Kalau nggak jadi ya. Itu hal biasa dan dulu sudah mulai. Dan baru kemudian setelah itu saya buka bisnis juga rental PS. Rental PS itu nggak jalan lagi. Terus saya buka rental PS. Yang di pasar itu juga bukan Lamyong bukan? Bukan. Itu kerame itu. Bukan. Saya bukanya malah di kampung. Di kampungnya saya. Saya buka di kampung, ada tempat yang saya gunakan. Saya bangun sendiri unpadnya, nggak terlalu besar. Terus saya buka PS. Zaman itu lama juga PS itu, pada beberapa tahun saya lupa. Setelah jalan PS-nya, baru kemudian orang lagi populer game online. Alih bisnis saya, bisnis saya jual semuanya, kemudian dialihkan. Jadi warnet. Jadi warung internet tapi yang khusus game online. Kan ada tuh yang game online gitu. Game online. Saya cari tahu lagi gimana caranya. Layoutnya saya rubah ya kan. Mejanya juga dirubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jalan lagi baru kemudian waktu itu kasihan juga saya lihat ada beberapa anak-anak yang nggak pulang-pulang nih main game online. Saya udah mulai khawatir gitu. Berarti kan. nggak buka 24 jam ya waktu itu? Waktu itu nggak buka 24 jam. Ada itu yang pakai billing khusus malam tuh. Iya, zaman dulu tuh. Ada paket, sempat ada itu. Iya, sempat ada. Sempat ada, cuman melalaikan ya. Bornya besar sekali. Iya, belum lagi kalau main game biasanya itu mena dalam. Jadi nggak mungkin nih saya bilang. Akhirnya saya alihkan dan saya waktu itu memang sudah maksudnya udah fokus lagi ke Banda Aceh kan. Walau waktu itu jarak jauh aja ke Banda Aceh. Setelah itu baru tahun berapa ya? Kalau Dosi Alfian Smart Speaking baru, tapi bisnis MC udah lama dari 2000. Kalau mulai MC sih awal setelah pasca tsunami sudah saya mulai. Tapi yang saya ingat fokus saya ketika MC itu tahun 2009. 2009 itu berbarengan ketika saya masuk ke TVRI. Nah, ketika saya di TVRI, saya pikir kayaknya sudah cukup nih kemampuan saya untuk bisa menjual MC, dalam tanda kutip tadi ya. Bisnis MC. Dan pada saat itu juga saya berpikir pada saatnya nanti setelah saya kumpulkan tips dan trik komunikasi tersebut di broadcasting, ya baik itu di radio maupun televisi serta di panggung, saya akan coba buat sebuah kelas untuk berbagi informasi komunikasi sederhana ala seorang presenter. Nah, kira-kira gitu. Mantap. Ya, lumayan panjang perjalanan. Lumayan Ternyata banyak. Doain ya supaya mudah-mudahan terus ya. Amin. Paling penting kan didoain. Iya. Nah, jadi aku tertarik gini Bang Dosi. Tadi kan cerita bisnisnya lumayan banyak ya, dari enggak jual baju. Emang gitu ya bisnisnya? Iya, karena itu ada cerita yang sama juga Kak Bang Dosi. Jadi dulu waktu sekolah di pesantren di pondok waktu itu jual baju itu kayaknya pengalaman pertama melawan rasa malu gitu. Jadi udah bajunya dianterin sama orang tua, taruh dalam lemari, tutup terus tengokin dari jarak jauh gitu. Ini gimana aku jualnya ya kalau aku kalau dibuka dari lemari terus taruh di tengah ruangan, nanti orang-orang bilang apa kayak, "Maulah,
kau jualan ya, seenggak ada duit itu ya. Pokoknya ya mental block Stigma, itu kan ya. ada di kepala gitu. Tapi jadi intinya gini Bang, yang mau ditanya kan tadi jual baju, warnet, terus tadi sekarang udah ada public speaking school dan ada beberapa bisnis lain. Pertanyaannya gini, ketika mulai bisnis itu pakai modal sendiri atau gimana waktu itu? Oke, saya modal sendiri. Modal sendiri ya? Saya modal sendiri. Nah kalau yang baju gimana Bang? Kan itu kan masih mahasiswa nih Oke, ceritanya. Atau betul, jangan-jangan betul, ini betul. kayak, wah ini anak orang kaya nih gitu, modal gede nih. Iya, iya. Jadi baju enggak, baju itu alhamdulillah ya saya dimodalin sama teman. Oke. Ya, artinya saya dibolehkan untuk ngambil bajunya dan kemudian saya bisa jual gitu. Modalnya kan saya bukan modal ngambil besarnya gitu. Nah, uniknya keuntungannya pun agak unik waktu itu ya, bukan keuntungan langsung. Ada jumlah baju sekian, saya mendapatkan juga baju waktu itu. Pertama-tama dealnya keuntungannya. seperti itu. Oke. Keuntungannya malah baju. Baju ya. Saya harus jualin lagi itu baju supaya jadi uang. Wow. Oke. Nah itu, jadi mutarnya di situ aja dan saya waktu itu saya ya oke-oke aja karena menurut saya itu peluang. Saya pun pengen belajar bisnis gitu. Ketika saya mendapatkan pertama sekali ketika saya mendapatkan keuntungan itu di situ tuh rasa yang dagang itu kayaknya enak. Seru dagang. ya, Nah, seru. Oke. Teman-teman yang lain kayaknya boleh lah ngerasain gimana rasanya ketika kita mendapatkan penghasilan itu. Bukan soal besar kecilnya. Iya, ya. iya, iya. Tapi Tapi ketika- sensasi ketika wah bisa juga ya. Dapat ya. Kalau sekarang katanya marginnya ada ya. Iya, oke. Ada yang oke. mau beli ya ternyata Oke, itu. oke. Menarik. Ya. Berarti ketika awal Bang Dosi mulai bisnis tuh ada nggak sih kayak yang dibilang sama Bang Maula tadi, mental blocknya, ada nggak rasa ketakutan seperti itu dan Malu mungkin ya. iya, dan strategi apa yang Bang Dosi lakukan untuk dapetin pembeli pertama? Oke. Apakah gampang perjalanannya Bang? Oh sulit lah pasti ya. Waktu itu karena kebutuhan sih ya. Kalau dibilang apa dulu ya, tergantung Anda butuh atau enggak ya kan. Situasinya pada saat itu saya butuh. Saya harus menghidupi kehidupan saya dan ada yang saya harus hidupi juga gitu masalahnya. Jadi akhirnya saya harus berusaha gitu, tidak boleh tidak. Nah, itu yang mendorong saya untuk berusaha ya, survivor mode lah kira-kira oke. gitu. Jadi mode bertahan hidup ya. Nah, itu yang kemudian jadi potensi bagi saya untuk bisa berusaha. Mental block ya ada, tapi kan kita harus melawan ya. Bertahan hidup jauh lebih besar tekanannya ketimbang Rasa malu. Rasa ya. malu tadi. Emang nggak tahu malu gitu nih. Pokoknya cuan. Apa kata Bang apa ya di Sago juga yang kemarin sebutnya itu ketika orang takut bisa menyembunyikan ketakutannya, tapi orang malu tidak bisa menyembunyikan. Waduh, untung nggak itu ditit nggak ya, ditit nggak ya? Oke. Nanti dititin. Jadi gini Bang Dosi, kayak ini follow up pertanyaan dari Ika tadi soal gimana cara dapatin customer pertama. Aku pengen nanya khusus untuk public speaking school. Sedikit cerita Bang, bisnis kita sama pendidikan dalam tanda kutip. Jadi selalu yang jadi apa ya, mungkin pertanyaan banyak orang teman-teman yang nonton juga adalah kayak oke, aku punya produk, punya sesuatu yang dijual, and then how can I get my first customer gitu. Bang Dosi, Ya. waktu buka public speaking school itu dapatin satu atau dua peserta pertama gimana? Oh ya, baik. Jadi pertama sekali kalau kami itu kan ada 2 kelas. Modelnya kalau yang dalam public speaking ya. Jadi public speaking itu yang layanan kita untuk public speaking. Beda sama MC, sama VO dan jasa presenter dan segala macam lah. Kalau itu kan memang udah dijalanin nih. Ya, beberapa job kita mulai dulu, baru kemudian orang kenal dengan kemampuan kita membawakan sebuah acara. Kemudian orderan masuk lagi dan segala macam. Baru kita atur jadwalnya dan kualitas yang kemudian kita berikan. Kalau untuk kelas kita memang ketika 2018 saya kalau saya tidak salah 2014 mengeluarkan logo. Logonya sudah saya perkenalkan. Walaupun belum ada tuh aktivitasnya belum ada. Sampai 2018. Nah, 2018 baru kami persiapan, 2019 kita mulai kalau saya tidak salah nih. 2019 kita mulai dengan kelas pertama. Nah, kelas pertama itu kita laksanakan langsung di hotel. Nah, jadi kita mau brandingnya tuh up langsung biar bagus ya kan.
Ya 2018 kalau saya tidak salah. 2018 kita mulai kelasnya langsung di hotel karena kita punya paket one day class, kelas 1 hari. Nah itu yang saya pikirkan waktu itu nih, gimana caranya supaya orang belajar dalam 1 hari itu bisa langsung bisa belajar public speaking. Nah alhamdulillah karena branding kita sudah kita lakukan jauh sebelum itu. 2014 saya harus sangat rela untuk membranding logo, orang sampai penasaran smart speaking ini maksudnya apa gitu. Ya logonya sudah saya sebar ke teman-teman gitu kan. Keren Dos, keren. Ada namamu ya di sini ya gitu. Nah akhirnya 2018 ketika kita buat kelas disambut baik waktu itu. Disambut baik waktu itu dan alhamdulillah orang daftar, orang ikut kelasnya. Sementara memang kita sudah pikirin materi apa dan bagaimana sampai prosesnya. Bahkan kita buat simulasi kelas. Saya buat simulasi kelas supaya kelas itu betul-betul lebih efektif gitu, supaya nggak tiba-tiba kita nebak-nebak nih kelasnya bagusnya seperti ini. Kita udah buat simulasi kelas dengan tim juga, kira-kira model seperti ini gimana, permainannya gini gimana nih kira-kira nih, efektif nggak, kalau latihannya segini gimana nih. Walaupun tidak sempurna ya, tapi kami berusaha dan alhamdulillah disambut baik waktu itu. Pasca itu Om Mulat, baru kemudian beberapa teman-teman kita tawarkan ada kelas private lo buat Anda yang mau ikutan gitu. Baru kita mulai. Nah ketika itu ada disambut baik juga oleh beberapa teman ya untuk ikut kelas private. Terasa mulus ya. Terasa mulus. Tapi di belakangnya kami lagi cari tahu nih gimana caranya nih, berapa menit untuk kelas private-nya, berapa biayanya, itu saya masih try by error lah kalau belajar dari kata Pak Samsul Kare. Walaupun error saya jalan gitu. Batch pertama berarti full ya waktu itu, full kelas. Full kelas. Full kelasnya. Full kelas. Waktu itu malah nggak efektif sebenarnya ya. Mohon maaf buat peserta yang pertama kelas dulu. Karena 30 orang pesertanya kita targetkan, 30 orang, full 30 orang. Tapi pada akhirnya memang setelah kita evaluasi untuk kelas public speaking nggak efektif. 30 orang itu orang karena dia seminar. lebih ke workshop ya, bukan seminar ya. Dia bukan seminar, harusnya workshop. Jadi memang betul kalau bisa kelas. Ya akhirnya sampai saat ini kami membuat kelas itu maksimal 10 orang. 10 orang. Dan kita kolaborasi dengan beberapa hotel yang bisa melaksanakan itu. Untuk kualitasnya lebih baik. Mantap. Berarti perjalanannya malah bangun branding sendiri dulu, baru kemudian buka kelas itu ya Bang? Branding diri sendiri udah dikenal, jadi ambil orangnya lebih gampang ya pesertanya. Jadi memang di awal saya komunikasi juga karena istri saya juga terjun di bidang itu sebagai teman curhat saya, dan kalau bisnis beliau tuh lebih objektif. Lebih objektif. Saya bilang, Bunda kira-kira kayak gini gimana Bunda ya? Itu dia yang berikan arahannya. Jangan gitu Pak, gini Pak. Nah jadi teman bisnis saya untuk berdiskusi ya istri. Biasanya beliau yang kasih saran kepada saya. Sampai kalau dalam MC pun sebenarnya yang mengajarkan saya untuk personality ya, penampilan untuk baju dan segala macam, cocoknya bagaimana, itu dia yang ngurus tuh biasanya. Berarti pasrah aja lah ya kalau Bang pakai ini Bang, pakai ini Bang. Bang ini bajunya sampai desain ya. Beberapa baju yang didesain untuk MC sesuai dengan acaranya itu didesain oleh istri saya sendiri. Multi talent ya. Tapi saya bukan desainer ya. Tapi bisa semua. Tapi di podcast ini kita ada sebuah keuntungan spesial untuk penonton kita Bang Dosi. Apa itu? Banyak kagetnya ya. Karena Bang Dosi sebagai ownernya, jadi mungkin Bang Dosi bisa kasih diskon ataupun voucher khusus ada promo untuk untuk pemirsa yang lagi nonton teman-teman yang kita. Mungkin mau belajar public speaking ya kan, ada nggak kelas terdekat yang mungkin yang penonton mungkin kayak wah jadi pengen nih belajar public speaking. Saya kasih nih banyak yang daftar sekaligus, kelas private-nya. Private itu 2 jam. 1 jam setengah. Aduh nambah jam pula ya. 1 jam setengah waktunya kita akan kondisikan lagi. Yang daftarnya di atas 3 orang, di atasnya sekaligus 3 orang nih, 3 orang saya berikan potongan harga setengahnya. Wow. Yang jatuh harusnya 200.000 tuh, 100.000 aja udah. Mantap nih. Jadi teman-teman yang pengen jago ngomong kayak Bang Dosi nih ya kan, jadi manfaatin tuh kesempatannya mumpung dapat diskon 50%. Ya Bang ya. Minimum tapi 3 orang Bang ya. Bang Minimum Dosi 3 orang. Ya. Daftarnya sekaligus minimum 3 orang, tidak boleh 1 orang. 1 orang tetap harus 1 jam setengah ketemu dengan kita. Mantap. Ada lagi Kak? Oke.
Aduh. Terus kita pengen tanya perjalanan Bang Dosi dari bangun bisnis kan udah ada beberapa bisnis, tapi pengalaman Bang Dosi dari sisi marketing tepatnya Bang, apa sih kira-kira kesalahan yang bisa Bang Dosi ambil pelajaran dan nggak akan dilakukan lagi untuk sekarang gitu? Oke. Apa ya? Ya mungkin pelajaran gini ya, kita ketemu dengan klien itu modelnya macam-macam lah. Ya, nggak selamanya seperti yang kita harapkan kliennya gitu ya. Dan memang saya tahu bahwa orang membutuhkan informasi. Jadi gini, dalam komunikasi itu semakin banyak informasi, semakin menyeluruh informasi yang diberikan kepada klien, semakin tepat pilihannya. Nah, jadi itu saya pernah tuh kasih materinya nggak cukup gitu, jual baju misalnya, itu saya tidak lengkap informasinya. Akhirnya mereka ya tidak mau beli gitu. Ya akhirnya saya harus rela untuk itu. Karena memang saya belum terlalu jago untuk mempromosikannya. Bahkan juga kalau dibilang ini bagus nggak ya. Dulu kan saya nggak tahu tuh kalau misalnya orang tanya, "Dos bagus ini atau ini ya?" Saya bilang nggak tahu saya. Dua-dua bagus. Dua-dua bagus. Pokoknya gue beli. Padahal klien butuhnya itu adalah ditentukan pilihannya. Apa Pak? Menurut saya ini. Iya. Nah itu akan memudahkan mereka. Nah dulu saya nggak tahu Memilih. tuh bagian-bagian seperti itu. Ya ada istilah gini kata orang Aceh Rayo Bang. The more you share, the Aceh more Rayo you itu. sell. Jadi Saya kira ya Takengon tadi. maksudnya semakin banyak kita jelasin, Ya. semakin besar kemungkinan orang untuk beli karena dia udah dalam tanda kutip teredukasi gitu kan, Iya. udah ngerti ini produknya Saya yang nggak tahu mana, dalam bahasa segala Aceh macam. besarnya gimana. Oh, Aceh Rayo rupanya. Iya. Oke. Last question. Oke. Terus kita pengen tanya apa sih 3 hal atau mungkin satu hal yang paling menjadi masalah dalam bisnis Bang Dosi ataupun kendala lebih tepatnya. lebih Yang saat spesifik. ini, yang saat Ya, ini. Kalau tadi sekarang. kan itu masa lalu gitu Iya, kayak iya, iya. Masa karena kini belum gitu. ngerti. Yang sekarang ini apa kendalanya? Oke, kendalanya sementara ini adalah belum lengkapnya orang teredukasi tentang dari bisnis kita ya. Oh, yang Industrial public Customer speaking. ya. Belum lengkapnya informasi kepada orang-orang akan pentingnya komunikasi. Itu hambatan kita, bukan hambatan ya, tantangan kita. Tantangan, ya. Oke, tantangan kita. Tantangan saya memang harus terus saja kita memberikan informasi. Tapi syukurnya makin kemari nih, orang-orang makin peduli tuh. Iya. Makin peduli. Tantangannya memang kita harus edukasi terus tuh. Yes. Karena gini, mulai dulu saya pernah kasih materi di salah satu instansi. Selalu saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, kira-kira public speaking ini penting nggak ya? Atau komunikasi secara keseluruhan itu penting nggak ya? Ada yang jawab enggak, Bang. Menurut saya enggak penting ini. Dia keluar lagi, Bang. Waduh, sakit nggak? Aduh, iya. Sakitnya di sini, Kak. Waktu itu kayak gitu. Jadi akhirnya ini tantangan kita nih untuk mengedukasi orang akan pentingnya komunikasi. Karena menurut saya komunikasi ini penting sekali. Orang semuanya ingin bahagia. Salah satu elemen supaya orang bahagia itu adalah komunikasi. Yes, Minimalisir miskomunikasi, lebih efektif berkomunikasi, Anda akan lebih bahagia. So, karena dalam komunikasi orang lain tahu Anda butuh apa. Oke, orang lain tahu Anda butuh apa dan Anda tahu orang lain butuh apa gitu ya. Orang lain tahu kita butuh apa, kita tahu orang lain butuh apa, itu akan lebih menyenangkan dalam kehidupan kita. Pesannya tersampaikan. Itu dia tersampaikan. Oleh karena itu saya pikir tantangan bagi kita saat sekarang ini adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya komunikasi itu sendiri. Belajarnya di mana? Terserah. Kalau belajar di Dosi Alfian Smart Speaking, Tentunya lebih bagus ke Bang Dosi. Iya, Mumpung ada diskon 50%, minimal 3 orang kan gitu. Aduh. Karena sama-sama orang jualan jadi harus saling mendukung. Tapi boleh kan di Sago ini Promosi. Memang itu justru bagian apa namanya ya, harusnya itu jadi ini harus belajar public speaking. Jadi daya tarik untuk segmen ini gitu. Jadi tamu kita itu bisa kayak memanfaatkan panggung podcast ini untuk memperkenalkan produknya, bisnisnya, dan yang nonton juga nggak cuma dapat pengetahuan kayak pengetahuan di mana-mana, tapi yang ini ada pengetahuan plus diskon gitu. Oke, jadi tadi kita udah berbincang sama tamu kita Bang Dosi tentang perjalanan bisnisnya. Tapi seperti biasa kita ada satu topik yang akan kita bahas secara lebih dekat terkait dengan
cara mulai bisnis tanpa modal. Mungkin Bang Mola bisa jelasin gimana sih caranya kita mulai bisnis tapi nggak ada modal. Oke, jadi teman-teman ini belajar ya, bukan mau menggurui Bang Dosi, Ya, bukan ngajarin. nih. Nah, jadi kalau kita dengar dari ceritanya Bang Dosi tadi itu ada beberapa yang paling menarik, bagaimana ceritanya bisa bisnis walaupun kita terbatas dengan modal. Kalau dari cerita yang pertama tadi itu bisa dapat modal dari IMF kata orang. Jadi istri, mertua, family and friends gitu. IMF. Jadi itu salah satu sumber modal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menarik juga Bang, branding. Jadi biar bikin orang kenal dulu ketika dia sudah siap untuk membeli, maka ketika kita tawarin apa saja relatif mereka akan beli karena mereka sudah siap gitu, apalagi udah ditanya-tanyain gitu. Nah, ini sayangnya segmen kita dikit lagi waktunya sih, ada sebenarnya banyak contoh yang bisa kita bagiin gitu. Nah, dua cara lagi yang ini yang pengalaman saya pribadi juga Bang Dosi. Jadi dulu sama saya ada kursus, punya skillnya tapi kan nggak punya modalnya. Jadi yang saya lakukan ada dua dulu. Pertama partnership, kerjasama sama orang. Jadi saya kasih kayak macam prospektus bisnis ala-ala kayak gitu. Kalau dapat sekian siswa, revenue-nya sekian, profit sekian. Dan saya betul-betul nunjukin kalau saya ini otoritatif di bidang ini gitu. Jadi dia teryakinkan dengan prospektus itu, kita deal, akhirnya jalan lah bisnisnya. Itu satu. Yang kedua, ketika bisnisnya udah ada, ternyata mohon maaf investornya juga ngepas gitu. Cuman bisa nyediain tempat. Biaya marketing nggak ada. Kan nggak ada modal lagi nih. Kiban carang. Kayak mana caranya? Kayak mana? Kamu Buddha. Jadi akhirnya waktu itu yang saya lakukan adalah kalau anak-anak sekarang bilangnya PO kan, pre-order. Cuma kan kita bukan produk fisik, produknya jasa. Jadi caranya bikin seminar Bang. Bikin seminar. Saya undang semua ketua OSIS sekitar Darussalam, sekolah-sekolah SMA. Jadi saya satuin mereka, saya edukasi biar ngerti kan pentingnya bahasa Inggris apa segala macam, baru keluar offer di belakang, penawaran. Kalian semua dapat beasiswa belajar bahasa Inggris selama 4 bulan ke depan. Ini bundlingnya, ini barternya gitu. Jadi barternya adalah kasih kami database sekolah, kawan-kawannya. Jadi akhirnya tanpa biaya, secara instan kami dapat 5.000 lebih data peserta atau siswa anak SMA yang ada di sekolah-sekolah Darussalam. Jadi lebih kurang sekitar 2-3 bulan full kelas kami dengan 1.200 peserta. Jadi itu kayak nggak ada modal dan itu juga belum ada kantor lagi Bang Dosi. Jadi di warnet Bang. Jadi cerita Bang Dosi tadi kayak mengingatkan masa-masa kelam dulu gitu, tidur di warnet, tiba-tiba Bang, di sini emang ada kursus bahasa Inggris ya, karena room komputer semua. Jadi tiba-tiba di meja kita banget nih bener. Iya, jadi di meja admin itu kayak di sini juga merangkap pendaftaran dan kita karena belum rekrut guru apa segala macam, jadi bayar uang pendaftaran aja dulu. 75.000. Kali 100 kan lumayan Bang duitnya. Betul. Jadi dari situ aja kita baru bisa muter lagi. Nah, jadi gitu teman-teman ya, intinya ada 4. Aku tulis 2 tadi contekan dari Bang Dosi IMF. Istri, catat tuh. Public speaking harus belajar. Istri, mertua, family and friends. Itu sumber modal tuh. Yang biasanya pinjaman lunak. Kan saking lunaknya nggak balik-balik. Betul. Yang kedua branding. Ini agak PR sih karena harus nunjukin dulu, ngedukasi dulu dan seterusnya. Atau kalau kita memang sudah punya produk yang bagus banget, itu bisa pakai partnership tadi, cari kolega atau cari partner atau PO aja, pre-order. Ini bisa di produk atau jasa bisa. Karena saya di dua-duanya melakukannya polanya sampai detik ini sama. Mau offline mau online sama. Dah, gitu aja. Oke, baik, itu dia tadi pembahasan seru kita tentang caranya jualan tanpa modal dari kedua kita bilang tamu aja. Dari kedua tamu kita, Bang Dosi dan juga Bang Mola. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, thank you guys. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.